Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Eh, Kali ini kita bicara tentang beberapa pair yang akan kita bahas. Terlebih adalah saat ini sudah ada dua posisi di Europa, GBP USD dan Europound. Europound adalah opsi buy, kemudian GBP USD saya opsi sell. Dan opsi sell saya juga sebenarnya sudah salah posisi di awal, ya. Ini saya selling di sini, ternyata harga masih terus terus naik, ya, walaupun sebenarnya yang paling aman sellnya di harga ini sebenarnya itu. Tapi sekali lagi ini langkah yang paling aman sementara saya pakai. So kalau kita memakai MA ini adalah MA 50 sebagai teman untuk opsi buying or sellingnya. Sebetulnya di M30 atau di beberapa time frame yang lain pun cukup bisa kita andalkan, ya, katakanlah gitu. Jadi contohnya misalnya di MA ini misalnya di sini kita opsi sell, ya. Misal di harga ini kita opsi sell, ya. Di harga ini kita opsi sell karena emang dia berada di bawah moving average. Di sini kita sell. Oke, kita pakai uh, 0,1 lot di sini. Ya, kita pakai 0,1 lot. Nah, di sini 0,1 lot. Nah, salah kan? Karena harga naik, ya. Di sini sell, jadi harga naik. Close di atas MA 50 bisa jadi kita untuk opsi nambah lagi di uh, apa uh, lot. Nah, seperti itu. Ini 0,2 lot. Kita hitung jaraknya di sini dan di sini kan dia close di atas MA 45. Maka 45 ini di sini harus paling tidak sama 45. Artinya kalau 45 maka BEP sudah. Ya, seperti ini break even point jelas. Ya. Kalaupun kita loss-nya ada loss, ya sudah, kita close saja, tidak apa-apa, kita loss lebih baik loss kecil, kita tidak ada masalah. Karena jelas kita sudah salah di awal. Ya, lebih baik loss kecil-kecil, tipis-tipis, tidak ada masalah. Itu. Misal contoh kita profitnya sekitar 900, kita dapat profit 900 total. Ya, kemudian kita menanggung loss 300. Ya sudah, kita close semua. Overall kita masih punya cuan sekitar 600. Ya, jadi seperti itu, $600. Jadi seperti itu, caranya seperti itu. Sehingga dengan cara yang seperti itu lebih lebih nyaman, lebih enak. Dan opsi lock posisi ini kalau menurut saya lebih ke arah uh, yang lebih meyakinkan gitu loh. Karena dengan begitu ketika harga dia naik terus maka otomatis kan minusnya berkurang. Lognya tapi bukan log yang sama lotnya, tapi beda lot. Kemudian kita coba lagi, misal di sini kita buy, ya. Misal di sini masih di atas kan, nah, kita di sini buy misal. Oke. Terus kemudian sell karena harga turun. Ya. Lalu ada satu spike up seperti ini, ya, menunggu spike up-nya clear, baru opsi buy di harga ini. Ya. Kalau yang di awal ini kita pakai 0,1, terus kemudian ini kita pakai 0,2, maka yang di spike up yang ini yang dikit-dikit ada pakai 0,2.
0,3 atau 0,4 enggak apa-apa. Yang jelas biasanya 0,3. Nah, dari selisihnya ini teman-teman, dari selisihnya yang di sini, ini selisihnya kan cuma berapa ini? 11 ya. 11 poin cuma ini selisihnya, nah ini adalah 45. Maka 45 ini dari sini ini harus juga sama-sama naik kisaran 40. Jadi ada selisihnya ini kadang 45 ya. Di sini dan ini kan sekitar 45 selisihnya. Anggap aja 50 ya. Maka karena ini ada 0,4 versus 0,2, maka naik 30 poin cuan sudah. Dari harga ini naik 30 poin cuan. Ya. Nah, di sini sudah cuan. Ini sudah break even point. Ada sudah cuan lah. Harusnya kan 25. Ini sudah cuan. Artinya lebih lebih bisa ini sudah salah kita. Pertama ini tidak kita close, ini juga akhirnya terpaksa harus menambah opsi 2 lot ya. Ternyata spike up, kita tambah lagi 0,3. Dan ini 3 open ini sudah salah jelas. Itu. Makanya satu-satunya jalan kita berharap ini naik 30 poin, selesai menutup semua posisi, maka cuan hasilnya. Dapat sedikit-sedikit tidak apa-apa. Yang penting adalah hasilnya tetap plus. Kita mendapatkan hasil plus di harga ini. Jadi ini pemakaian yang biasa saya pakai adalah seperti itu. Terus masalahnya kenapa kok ini belum saya lock ya? Memang pertama adalah masih dalam sesi Asia sehingga saya masih belum opsi lock di sini. Itu nanti kita akan opsi lock karena beda dengan yang di sini kan. Ini sudah saya lock ini. Nah, ini saya stop di harga ini. Ini jaraknya cuman 30 ya nggak salah. Ya sekitar 30 poin. Itu. Ya. Itu. Terus semisal lock posisi kita pakai satu indikator tambahan bisa enggak ini? Nah, kita coba dulu indikatornya moving average misal. Moving average-nya 50 berarti kita pakai 25 separuhnya. Bukan warna white tapi warna ini aja, deep sky blue. Nah, ini. Nah, ini pun juga sama sebetulnya. Caranya pun juga sama. M5. Ya satu. Nah, ini pun sama. Cuman kalau di moving average kan memang dia lebih lagging ya atau terlambat ya untuk hasilnya. Saya tidak begitu menyarankan memang kalau penggabungan dua indikator seperti ini. Cukup 5 aja enggak, Pak. Cukup satu indikator cukup. Jadi sehingga kalau kita pakai seperti ini memang chartnya memang lebih ke arah bersih ya, untuk chart bersih ya, tidak ada coret-coretan yang kadang terlalu banyak coretan, kadang kita bingung. Nah, ini kalau ini adalah ini pun juga sama, bisa kita pakai. MACD, MACD ini bisa kita pakai juga. Ya, MACD. Makanya gimana? MACD ini kita bisa pakai, kita pakai multi time frame ya. Katakanlah multi time frame itu ini mungkin H1 ya, kemudian M15 dan M5. Ini bisa. Jadi artinya ketika harga di sini adalah opsi buy di H1, maka
kita akan mencari opsi yang sama di M5 maupun M15. Ini multi time frame-nya MACD seperti itu. Ya. Gitu. Jadi ini kalau ini jelas ini naik kan ya. Harga di sini naik, maka kita cari M5 untuk opsi buy. M15 pun juga sama-sama buy. Ini bisa confirm buy, maka kita opsi buy-nya di situ. Nah, ini pun bisa kita pakai untuk lock posisi pun sama. Ya, lock posisi sama. Artinya gini, contoh di sini ya. Ini di sini adalah selling ya. Nah, di sini adalah selling. Nah, kan harga turun di MACD ini selling jelas. Ya. Tapi sebelumnya di sini adalah ada opsi buy. Ini harga naik di sini ada spek kan, ya, di sini buy. Nah, di sini buy. Walaupun sebenarnya ini indikator kuno kan gitu, MACD indikator kuno, tapi sampai sekarang masih cukup powerful sebetulnya. Nah, di sini buy. Ini kenaikannya ini di H1 ya, H1 lumayan lah. Ini sudah cuan lah. Kemudian kita selling lagi ya, kita selling dengan cara yang seperti sama, ini pun juga sudah cuan. Kita cari yang tidak cuan aja. Ini, di sini. Ini sell, kan? Di sini sell, ya. Terus kemudian ada kenaikan di harga ini, ya kan? Di harga ini. Ini kita buy. Nah, ini sini buy. Lotnya kalau di sini pakai sekitar 0,1 seperti yang kita sampaikan tadi. Terus kemudian yang di sini kita pakai 0, ya 0,2. Kita pakai 1 di sini. Artinya apa? Ini lock posisi kita. Jarak dari ini ke sini adalah 3652. Maka jarak ke sini pun juga harus 3662. Nah, ini sudah. Ketika harga naik di sini maka otomatis cuan sudah. Hasilnya adalah cuan. Karena jarak sini kan sekitar 300. Kita harus cari jarak 300 untuk bisa nutup gap, nutup ini. Nah, cuman. Kalau nanti MACD-nya turun seperti ini, di sini ya MACD di sini turun. Nah, misalnya di sini, ini kan turun. Ini belum kita close, kita sell gitu loh. Ini tadi sehingga open posisi yang kita lakukan murni berdasarkan indikator. Maka di sini adalah sell. Nah, ini pakai 0,3. Ini aja karena ini sell ya, 0 kasih minus lah. Karena sell kan, min 0,3, ini sell kan. Minus 0,1 karena sell. Oke. Buy bisa. Ya, dari sini pun juga sebetulnya juga sudah bisa kita lihat di sini. Ini harusnya berapa? 200 lah, 200 poin. Ya, penurunan di sini sekitar 200. Ya. Ini sudah nutup, bisa nutup gap. Nah, kalaupun hasilnya overall di harga ini sampai sini yang ada 1.500 ini masih minus, setidaknya minus sedikit tidak apa-apa lah. Kita minusnya tidak terlalu banyak, minus sedikit pun tidak ada masalah. Artinya apa? Ya di awal kita sudah salah posisi, walaupun minusnya sedikit, saya kira tidak jadi satu soal karena ya lebih baik karena memang di awal sudah salah, mau tidak mau, daripada close-nya kita terlalu banyak, ya terlalu banyak, maka daripada close minusnya terlalu banyak lebih baik sedikit-sedikit tidak ada masalah. Itu. Ini kita coba BPUSD gimana? Nah, di sini.
masih di atas sebetulnya. Jadi ini murni berdasarkan indikator ya. Ini murni berdasarkan indikator. Jadi sama di sini kita buy, harga ini buy, kemudian di harga ini kita sell ya. Kecuali ini sudah di close ya, beda urusan. Ini sudah di close, beda urusan. 75 poin paling sudah 75 poin paling juga sudah di close. 96 26 12 ya. MACD-nya saya pakai 9 26 12. Terus misalnya 9 26 12. Nah, ini bisa kita pakai untuk multi time frame juga sama sebenarnya. Sorry. Ini kita pakai multi time frame di sini sama. Ya, di 4 masih buy, sell. Jadi buy-nya di harga ini. Sehingga kalau kita pakai multi time frame ya, multi time frame seperti ini maka yang kita lakukan hanyalah mencari sell kalau di harga ini. Ini yang kita cari di sini, di range yang ini kita hanya mencari sell saja. Ada sell enggak di H1-nya? Kita coba lihat dulu ya. Nah, di sini kita hanya mencari sell aja di time frame yang pendek-pendek itu. Saya hapus dulu scrollnya. Oke, seperti ini. Jadi di sini kita hanya mencari sell. Pada kenyataannya sell malah tidak dapat, dan kita dapatkan adanya malah buy di sini kan. Itu. Nah, ini di M15 kita coba lihat di M15-nya bagaimana. Nah, ini sama, M15-nya hampir sama. Ini tidak ada sell di harga ini. Gitu. Ini kalau kita pakai memang multi time frame itu lebih powerful. Ya, yang jadi satu lihat juga powerfulnya MACD ini ada di fase divergent. Fase divergent di area MACD ini sangat powerful, lebih powerful ya. Cukup powerful lah bisa dibilang MACD. Nah, ini divergent kan dia punya. Higher high di sini tidak bisa melebihi higher sebelumnya. Nah, ini sama. Nah, ini gitu. Nah, ini divergent, sorry. Ini jelas divergent sudah, ya. Ini kenapa reason kenapa opsinya saya lakukan sell. Kalaupun dia naik tidak ada masalah sebetulnya. Dia naik pun juga akan nanti di sini ada divergent juga, gitu loh. Tidak akan bisa melebihi, mungkin tidak akan bisa melebihi yang di sini. Susah sepertinya kalau melebihi seperti ini. Beda kalau nanti benar-benar ada satu spike up yang cukup tinggi, ini beda urusannya nanti. Gitu. Nah, kemudian kita combine-kan dengan open yang ada di harga bawah di time frame yang pendek. Itu. M5 dan
M15. M15. Ini scrollnya kita mainkan dulu. Scrollnya kita mainkan dulu. Ini ya. MACD harus mau sell ya harus minus di sini. Di M5 di M5 ini M5 kan ini harus minus gitu loh. Ini harus minus untuk opsi sell. Gitu. Kalau opsi seperti ini ya jangan sell karena ini adalah opsi plus di sini. Apalagi di harga ini plus. Ini salahnya di situ memang. Saya memang ada salah posisi, tidak melihat waktu itu, tidak melihat posisi itu di sini. Ini harusnya saya sell-nya itu harusnya di sini memang. Tapi memang ya tidak apa-apa lah, kita sudah salah, wajar lah gitu. Kita sudah salah, wajar. Jadi sehingga opsinya itu. Nah, di sini harus sell. Makanya kalau mau sell M5 F1 ini kalau kita mau maksa dia mau untuk turun ya seperti itu caranya. Gitu. Walaupun memang ini hanya kita mengandalkan divergence saja ya. Di sini kita mengandalkan divergence saja. Artinya divergence-nya ini mungkin bisa cukup powerful nantinya. Itu. Nah, ya satu memang belum divergent ya. Jadi possibility dia naik cukup tinggi. Dari sini dia break up cukup tinggi. Dari sini dia naik kemudian turun sangat 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 tinggi sekali sehingga kenapa kita opsi sell itu hanya ketika terjadi posisi minus saja ini sudah minus di M5 tidak ada masalah.